Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum shana'anu qaumin alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabbani fillahi azza wa jalla. Al-hadis. Allahumma ij'alni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu qultu fi sabilika siran wa ala niyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisanan nuran niyatan yufaidil barakati wa ilmikal manfaati li walahumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah mushola al-ihsan yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ustadz Bahri, Bapak Ketua DPR, juga Bapak RT, tidak lupa yang saya hormati para jamaah sekalian, sekalipun tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah kita, ta'lim kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan kelak mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya yang istiqomah di dalam syariatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian hadis pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan bin Uyainah, dari Imam Sufyan bin
Uyainah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha anhu kepada Sufyan bin Uyainah, qala telah berkata, Man ahabballah, siapa saja orang yang mencintai Allah, ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka ia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, minal ulama wassolihin, berupa para ulama dan orang-orang yang soleh. Wa man ahabba, siapa saja yang mencintai, man ahabbahullahu ta'ala, maka ia akan cinta kepada sesuatu, ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, yang dicintai oleh Allah, minal a'mali, daripada amal-amal, as-solihati, yaitu amal-amal soleh. Wa man ahabba, dan siapa saja yang mencintai sesuatu, ma ahabba fillahi, yang ia cintai berada pada Allah, ahabba, maka ia akan menyukai, akan mencintai, Allah ya'rifahun nas, setiap amal, la ya'rifahun nas, yang tidak diketahui oleh manusia. Bal la yastaqilul a'mala, bahkan yastaqilul a'mala, tetap sibuk dengan amal-amal, fil khalwati, di dalam khalawat, di dalam kesendirian. Para jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, di dalam hati kita untuk mencintai, hanya cinta, hanya dituju keriduan dan mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba cinta kepada Allah, maka akan timbul segala kebaikan di dalam kehidupannya, dan orang yang cinta kepada Allah cenderung akan dicintai oleh makhluk, akan dicintai oleh sesama. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Allah itu, dia akan lebih baik, akan lebih adil, dan akan lebih bermanfaat bagi sesama. Tetapi ketika seseorang mencintai selain daripada Allah, maka yang timbul biasanya sifat tidak objektif yang berlebihan. Contoh begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat, jadi wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan di dalam kehidupan kamu, dan janganlah kebencian kamu kepada sesuatu
menyebabkan kamu berbuat tidak adil. Ini kan sifat manusia. Kenapa cinta kepada Allah itu harus ditanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman? Karena ketika di dalam hati orang-orang itu ada selain Allah, cinta kepada selain Allah cenderung berlebihan, maka cenderung untuk berbuat tidak adil, untuk berbuat zalim. Biasanya begini, kalau orang mencintai sesuatu secara berlebihan, melebihi daripada Allah, gitu ya, sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau cenderung senang kepada sesuatu, jangankan benarnya, salahnya kayak benar. Tapi kalau seseorang benci kepada sesuatu, gitu ya, jangankan salahnya, benarnya tetap salah. Biasanya begitu. Jadi apa namanya? Ego yang berlebihan. Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah, katanya, cenderung dia akan cinta dengan sesama. Kenapa? Karena menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cenderung, katanya, tanda orang-orang cinta kepada Allah itu adalah akan cinta kepada orang-orang para alimul ulama wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Siapa itu orang-orang yang soleh? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis begini, hadis Rasulullah SAW. Jadi 7 kelompok nanti di pada masa yang akan mendapatkan naungan dari dasarnya hari kiamat, salah satunya adalah orang yang mencintai sesuatu karena Allah dan berpisah pula karena Allah. Jadi penerjemahannya banyak sekali. Kemudian para jamaah yang Allah, kata Rasul, orang yang cinta kepada Allah, maka cenderung dia akan melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang disukai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu pada dasar Allah itu tidak suka kepada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Makanya perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu dilarang oleh Allah. Berbuat zina dilarang, minuman keras dilarang, ghibah dan lain sebagainya dilarang. Maka orang yang cinta kepada Allah cenderung akan mengikuti perintah Allah, yaitu mengerjakan amal-amal soleh dan meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa ya, analoginya, kalau kita cinta kepada sesuatu kan biasanya apa yang kita cintai diikutin, Pak. Saya pernah ngomong, jadi katakanlah seorang laki-laki cinta kepada perempuan, biasanya kan apa yang dimauin oleh perempuan itu diikutin. Mau kesini dituruti, mau kesana dituruti. Kenapa? Demi mengikuti apa yang dicintai. Kemudian apa yang tidak disukai oleh yang dicintai biasanya cenderung diikuti. Itu manusiawi. Begitu pun seseorang ketika dia mencintai Allah, gitu ya. Apa itu? Allah itu kan memerintahkan manusia, memerintahkan hambanya untuk berbuat amal soleh. Maka orang yang cinta kepada Allah cenderung dia akan melakukan amal-amal kebaikan dan meninggalkan amal-amal yang buruk, amal-amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahabba ma ahabba billahi ta'ala, orang yang cinta kepada Allah cenderung akan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang mengatakan cinta kepada Allah, melakukan sesuatu perbuatan kebaikan, apapun ibadah namanya, la yastaqilul a'mal, jadi disibukkan dengan amal-amal soleh fil khalwati, di dalam kesendirian. Apa maknanya? Tidak ingin dilihat oleh siapa-siapa, tidak ingin dinilai oleh siapa-siapa, tidak ingin dinilai oleh atasan, tidak ingin dinilai oleh orang lain, tetapi semata-mata ingin dilihat, ingin dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika melakukan meninggalkan sesuatu perkara,
tidak karena apa-apa, semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadis ini kelihatannya sederhana? Ini kan sesuatu yang sulit dilakukan, Pak. Ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasul. Kadang-kadang perbuatannya itu tidak mencerminkan orang-orang yang cinta kepada Allah, juga tidak mencerminkan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan mengaku cinta, di mulut mengaku cinta, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang cinta yang kepada Rasul, maka dinamakan munafik. Dinamakan apa? Munafik. Apa itu munafik? Adalah di mulut lain, di hati kan gitu ya. Jadi ngaku cinta kepada Allah, tetapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah, berarti disebut munafik, gitu ya. Munafik. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat begini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Tidak sedikit manusia yang ngaku beriman kepada Allah, tidak sedikit manusia yang mengaku cinta kepada Allah, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu tidak iman. Apa itu artinya? Cintanya itu palsu, imannya itu palsu. Kenapa? Karena mengaku cinta kepada Allah, mengaku iman kepada Allah, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan orang-orang yang cinta dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran para jamaah Allah menjelaskan begini. Jadi ada golongan orang-orang yang beriman, ada golongan as-sobiin. Apa itu golongan orang-orang yang beriman? Golongan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang amanu wa amilu sholihah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal soleh dikerjakan itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu. Tetapi ada Allah menyebutkan orang-orang yang as-sobiin. Apa itu as-sobiin? Jadi ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya cinta kepada Rasul, tetapi perbuatannya itu tidak semata-mata mengharap ridha Allah, tidak semata-mata adalah karena cinta kepada Allah atau mencontoh Rasul, tetapi ada motivasi-motivasi, ada tujuan-tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sesuatu yang gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Pernah ada kejadian orang itu beramal karena jalan di satu kampung jalannya susah dilalui oleh orang untuk beraktivitas, berdagang segala macam susah. Dia bangun Pak jalan itu dicual, ikhlas katanya, tidak ada apa-apa. Di suatu saat kalah, jalan itu dipagar Pak, dirusak lagi. Berarti kan tujuannya bukan karena Allah, tetapi ada motivasi selain daripada Allah. Macam-macam. Jadi kalau orang yang mengaku cinta kepada Allah, perbuatannya itu, kelakuannya itu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hadir ibadah apapun, mau sholat, mau ngaji, mau puasa dan lain sebagainya, maka tanamkan di dalam hati itu semata-mata ikhlas karena Allah. Makanya kan setiap perbuatan itu pasti rukun nomor satunya apa itu? Niat. Apapun itu, mau pergi haji niat, mau sholat niat, mau puasa niat dan lain sebagainya niat. Kenapa? Karena niat itu menentukan perbuatan. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu li imra'atin aw dunyahu fa hajara ma hajara alaihi. Jadi segala perbuatan itu tergantung niat. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dia dapatkan, Allah dan Rasulnya.
Barang siapa orang yang berhijrah karena perempuan atau motivasi lain karena dunia, maka itulah yang dia dapatkan. Para jamaah, ini hadis ini kan ada riwayat. Jadi dulu pada zaman Rasul ada orang berhijrah sama Rasul, seorang laki-laki. Jadi dia ikut hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Kalau yang lain kan hijrah itu dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan harta dan lain sebagainya. Itu karena Allah. Tetapi laki-laki ini hijrah karena apa? Pacarnya ikut hijrah. Dilapor kepada Nabi. Maka keluarlah hadis ini. Jadi segala sesuatu disesuaikan dengan niat. Kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kalau niatnya selain daripada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Para jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya cinta kepada Allah, betapa pentingnya lurus dalam niat. Kenapa? Kalau kita lihat satu hadis, nanti ada di yaumil qiyamah ini orang datang membawa berbagai macam pahala, berbagai macam ganjaran dia bawa. Ada orang yang datang dengan membawa ganjaran sholat, ada orang yang datang dengan membawa ganjaran sedekah, ada orang yang datang dengan berbagai macam pahala, dia datang di hadapan Allah. Tetapi ketika dia datang ke hadapan Allah dengan berbagai pahala, Allah tidak menilai itu sebagai pahala. Kata Allah, dia datang ingin masuk surga dengan apa? Saya datang dengan pahala sholat, saya datang dengan pahala dan lain sebagainya. Kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Malaikat protes, ya Allah, bukankah dia datang dengan pahala yang segini banyak? Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kata Allah, karena dia sudah mendapatkan yang dia tuju. Ketika dia beramal, ketika dia berjihad, ketika dia melakukan kebaikan, dia beramal bukan karena aku, tapi karena tujuan-tujuan lain, dan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min. Maka para jamaah, niat yang lurus itu, niat yang ikhlas itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena niat yang lurus, niat yang karena Allah ini akan menentukan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ada satu riwayat. Pada zaman Nabi Sulaiman ini di dalam kitab Jumat, ada pohon besar. Jadi pohon besar itu dikultuskan, animisme gitu ya, disembah-sembah. Jadi orang minta sesuatu itu di pohon besar itu, di pohon besar. Nah, pohon besar itu ditunggu oleh setan, ditunggu. Jadi ketika orang datang untuk memuja-muja, untuk meminta-minta, maka setan itu memberikan. Nah, tidak jauh di pohon besar itu ada seorang orang soleh, katakan atau ulama lah gitu, kira-kira bahasa kita jelas gitu. Ada orang soleh. Ini orang soleh ini gerah banget Pak. Lihat orang yang berbondong-bondong memutuskan pohon besar tadi, meminta kepada pohon itu. Jadi melakukan sesuatu yang salah. Maka seorang yang soleh tadi, dia datang ke pohon itu, tujuannya apa? Ingin menebang pohon tersebut. Kenapa? Karena dijadikan sesuatu tempat meminta, tempat menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang si orang soleh tadi untuk menebang pohon itu, di jalan dihadang oleh segelombolan setan, dihadang. Kalau bahasa kita mau kemana? Kata orang tadi, saya menebang pohon tadi. Maka setan dengan segala cara, dengan segala daya menghalangi Pak. Maka terjadilah pertempuran sakit. Orang tadi Pak yang berniat mau merobohkan pohon tadi itu dihadang oleh setan dan terjadilah pertempuran. Maka setan tadi semuanya dapat dikalahkan.
tadi ke tengah pohon, diberitahu kepada orang-orang yang biasa minta di situ. Kalau bahasa kita mah, saudara-saudara, mohon tinggalkan tempat ini. Jangan kalian meminta kepada pohon, jangan kalian memintalah kepada Allah. Sekarang kalian pulang. Kalau tidak pulang, pohon ini akan saya tebang. Maka orang-orang yang biasa meminta di atas pohon itu pulang semuanya. Kemudian di hari lain setan itu datang, Pak. Setan itu datang kepada laki-laki tadi yang dengan bernafsu ingin menebang pohon dan mengalahkan seluruh setan. Kata setan begini, bahasa kitanya mah, ya sudahlah, kita gak usah ribut-ribut, damai saja damai. Damai bagaimana? Gini aja, engkau gak usah tebang itu pohon dan biarkan saja mereka beribadah bahwa mereka meminta di atas pohon itu. Nanti imbalannya, kata setan, setiap hari aku akan menyimpan emas dan uang di atas sejadah kamu, di bawah sejadah kamu. Jadilah kesepakatan. Jadi rontok juga rupanya ini. Kata laki-laki itu, oke, setuju, tanda tangan. Pak, kalau bahasa kita di atas materai perjanjian. Tiap hari setan itu akan mengirim emas dan duit di bawah sejadah. Terjadi. Jadi pohon itu, orang beraktivitas di atas pohon terjadi. Kemudian orang yang ibadah ini tadi terjadi juga. Begitu dilihat pagi-pagi orang soleh habis sholat dibuka sejadah, ada duit sama emas. Dari siapa? Dari setan berdasarkan perjanjian. Hari kedua ada, hari ketiga ada, hari keempat enggak ada. Kata orang tadi, wah ini melanggar perjanjian. Hari kelima enggak ada juga. Hari keenam enggak ada juga. Kata laki-laki tadi, kalau hari ketujuh masih tidak ada juga, sama juga nantang perang dengan saya. Maka akan saya obrak-abrik itu pohon, akan saya tebang itu pohon, dan setan itu akan saya lempar satu persatu biar tahu rasa. Setelah hari ketujuh, laki-laki tadi kembali padatkan ke pohon itu sambil bawa kampak yang sangat besar. Tujuannya apa? Mau nebang itu pohon dan semua setan yang penuh itu akan saya binasakan. Datanglah, ketika datang ke pohon bawa kampak, ternyata berbalik 100%, Pak. Kalau yang pertama itu dia bisa memporak-porandakan setan, ternyata yang kedua ini setan itu dapat mengalahkan laki-laki tadi dengan mudah. Laki-laki ini tidak berdaya dikalahkan oleh setan yang kedua. Laki-laki berpikir, kenapa kok saya bisa dikalahkan oleh setan? Ternyata jawabannya, kalau yang pertama dia datang untuk menebang pohon itu, motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan kekuatan. Yang kedua, kenapa dia datang tetapi dikalahkan? Karena motivasinya nggak ada duit di atas sejadah. Beda kan? Beda. Jadi ketika seseorang melakukan pekerjaan apapun, dasarnya adalah karena Allah, cinta kepada Allah, akan mempunyai energi yang sangat luar biasa, akan berdampak sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang diharap, yang dicari semata-mata hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, Pak. Kalau seseorang pergi dari rumah, mau ke kantor, mau kemana pun, mau aktivitas, kalau dasarnya dia mencari ridha Allah, beda. Mau dapat rezeki berapapun, alhamdulillah. Tapi kalau dasarnya dia pergi, saya harus dapat, nggak salah sih, Pak. Jadi penyemangat. Ketika dia tidak dapat, pasti kecewa. Pasti pulang di rumah sampai depan itu udah mencapai sebab kenapa? Karena yang dia cari semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena motivasinya. Tidak akan punya kekuatan orang yang mencari sesuatu selain daripada niat karena Allah, pasti akan gagal dan gagal. Dulu Nabi Musa sakit gigi, rupanya yang sakit gigi bukan kita aja, Pak. Nabi Musa pernah sakit gigi. Kata Allah, Musa, kamu ambil daun anu, tempelkan ke gigi kamu, kamu pasti sembuh. Nabi Musa mengikuti perintah Allah, dicari itu daun, diambil satu lembar daun, ditempelkan ke giginya, sembuh, Pak. Nah, lama waktu berputar Nabi
Nabi Musa sakit gigi lagi. Dia ambil daun itu ditempelin ke giginya, kagak sembuh-sembuh. Padahal daunnya sama. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa? Padahal daunnya sama, pohonnya sama, cara melakukannya sama. Kenapa yang pertama aku ambil daun ini ditempelkan ke gigiku sembuh, tetapi yang saat ini aku ambil daun bukannya sembuh, tambah parah. Kata Allah, Musa, yang pertama kamu ngambil daun ditempelkan ke gigi kamu, itu kamu ingat aku karena Allah. Tapi yang kedua, kamu ambil daun itu, kamu bergantung kepada jadi ada kisahnya itu. Jadi seseorang yang cenderung mencintai sesuatu daripada Allah, dia akan kecewa. Tetapi apabila hati ini mu'allaq pun bergantung pada Allah, cenderung dia akan bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak akan membuat kecewa hambanya. Innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Maka dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, apapun dasarnya, tanamkan rasa cinta sedikit-sedikit bahwa yang kita lakukan ini semata-mata adalah karena Allah. Ketika seseorang mencintai sesuatu, melakukan apapun karena Allah, tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa gagal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sesuatunya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi, bahkan sehelai daun pun tidak akan jatuh kecuali semata-mata atas kehendak Allah. Makanya para jemaah, rukun Islam yang 5 itu yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ini pondasi. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, disebut dengan syahadat Rasul. Kenapa kalimat la ilaha illallah la-nya dipanjangkan? La ilaha illallah. Kalau di dalam kitab Safinah, kitab kecil, kitab fikih yang kecil itu, jadi la itu kan maknanya la matlubah, la maksuda, la mahbubah illallah. Tidak ada tempat kita meminta selain hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita ibadahi selain Allah. La maksuda, tidak ada yang dituju selain Allah. Ini kan satu janji di dalam hati kita, kan biasanya begitu ya. Kalau tadi la mahbuda, itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi semacam jadi i'tikad dalam hati bahwa kita ini tidak mencintai, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dicinta selain daripada Allah. Kenapa ini diulang-ulang? Karena kadang-kadang manusia itu sering mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kadang-kadang dalam hidup ini manusia ada kecewa, ada putus asa? Jawabannya adalah karena manusia itu sering mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah, sering berharap kepada makhluk melebihi harapan kepada, itu yang membuat kecewa. Maka ada ayat para jamaah, orang yang bernaung, orang yang berlindung, orang yang punya tujuan selain kepada Allah sama seperti rumah laba-laba. Kan itu gimana rumah laba-laba? Ya rumah laba-laba walaupun bagus digituin aja udah hancur. Artinya apa? Kalau orang mencintai sesuatu melebihi daripada Allah, siap-siap untuk kecewa. Kalau cinta kepada selain Allah lebih daripada Allah, makanya ada yang begini, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Berapa banyak yang kamu lihat orang-orang yang ittakhadha, yang menjadikan hawa nafsu, ilahahu, hawa nafsu sebagai Tuhan. Gimana ya hawa nafsu sebagai Tuhan? Ya salah satunya adalah bentuk daripada ilahahu, hawahu itu manusia sering berharap, manusia sering cinta, manusia sering meminta melebihi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan para jamaah, kita bersyariat boleh saja, tetapi jangan menjadikan syariat itu seolah-olah yang menyebabkan sesuatu terjadi. Jangan.
Gila benar, gara-gara minum ini nih sembuh. Gila benar, gara-gara bawa ini nih itu perempuan yang ngelirik sama gua gitu ya. Jadi itu jangan. Kenapa? Semuanya adalah semata-mata atas kehendak Allah. Kalau manusia mencintai sesuatu, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah, siap-siap untuk kecewa. Tetapi ketika Allah yang ada di dalam hati, kemanapun dia berada, dia akan memperoleh, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika Allah ada di dalam hatinya, Allah ada di dalam kehidupannya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Allah akan tanamkan kebahagiaan kepada siapa? Kepada hati-hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Allah. Kebahagiaan, Pak. Kan kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Walaupun ada toko bahagia, nggak ada, Pak. Nggak jual bahagia. Toko bahagia jualnya racun. Jadi bahagia itu adalah mutlak pemberian Allah yang ditanamkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi orang cari kebahagiaan kemana-mana, refreshing gitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada, Pak, pergi refreshing pulang tambah pusing. Gitu. Para jamaah rahimakumullah, ini mudah-mudahan walaupun satu hadis ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, saya kembalikan kepada